Tapi saya nanti dimarahin lagi. Nanti aku dikasih nilai 11 lagi. Aku sedih loh. Macet kampanye Akbar di Kota Semarang, tim kampanye nasional, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semarang, Jateng TV Channel. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN, Prabowo Gibran, Nusron Wahid memohon maaf kepada masyarakat Semarang. Hal ini ia sampaikan, mengingat ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari meriahnya kampanye Akbar dan kirap kebangsaan Prabowo Gibran di lapangan Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah hari ini. Kampanye Akbar berlangsung pecah dan meriah. Masyarakat Jawa Tengah tumpah ruah ke jalan. Semua fungsionaris partai, kader dan caleg-calegnya TKN tumplek-blek di kota Semarang. Tampak di semua ruas jalan terutama yang menuju Bundaran Simpang 5 Semarang, terlihat kader Partai Bulan Bintang PBB, berjalan dengan membawa bendera partai menuju lokasi kegiatan kampanye, begitu juga Partai Demokrat, Partai Gerindra, Gelora, Garuda dan PSI. Dengan yel-yel Prabowo menang satu putaran dan PBB jaya menambah riuhnya suasana. Saya mendapat laporan juga terjadi kemacetan total, ujar Yusron. Untuk hal ini, kami memohon maaf kepada warga Semarang, jika menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas rutin, ungkap Nusron dalam keterangan pers, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Diketahui, ratusan ribu orang hadir memberikan dukungan kepada paslon nomor 2 tersebut. Nusron meyakini banyaknya massa yang datang berimbas pada lingkungan dan fasilitas yang ada. Selain kemacetan yang mungkin mengganggu warga setempat, jika ada taman yang rusak, termasuk sampah, atau lampu-lampu kota dan berbagai imbas lain akibat kampanye, kami TKN memohon maaf. Namanya juga pesta demokrasi, ujarnya. Adapun kampanye Akbar yang bisa disaksikan live di kanal YouTube itu diawali dengan kirap kebangsaan. Acara tersebut dihadiri langsung oleh kedua paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam orasinya, Prabowo Subianto meminta agar masyarakat memberikan amanah kepada Prabowo dan Gibran untuk memimpin bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya sering ditegur oleh elit-elit Jakarta, Pak Prabowo kok ngomongnya kasar-kasar ya. Aku ini mantan serdadu yang ngomongnya kayak gitu. Nggak bisa ngomong manis-manis, nggak bisa ngomong bulet, ngalur ngidul, gak jelas, kata-kata manis, omon terus. Saudara-saudara sekalian, penasihat saya selalu was-was kalau saya bicara di depan rakyat, takutnya nanti Pak Prabowo kebablasan. Sekarang saya tanya, kau lebih suka pemimpin yang bicara halus-halus,
bicara kayak profesor. Jadi gini. Kalau profesor gini, ya, aku juga bisa kayak profesor. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita dalam keadaan sekarang akan meningkat ekonominya, bla bla bla. Prabowo berjanji di sisa hayatnya ingin melihat kemiskinan hilang dari bumi Indonesia. Lihat koalisi kita, lihat bahwa hampir semua putra-putri terbaik kita ada di koalisi ini. Kita ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia, tegas Prabowo. Kegiatan ini turut dihadiri para petinggi partai, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Suro DPP PBB Kiai Haji Masur, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Selain itu, turut hadir sejumlah influencer seperti Baim Wong dan istri Paula Verhoeven, Ria Ricis, hingga Taraf Budiman. Pemirsa Jateng TV channel dimanapun Anda berada, jangan beranjak dari channel ini, dan kita simak konferensi pers berikut ini. Teman-teman yang kami hormati, hadir di sini Pak Rosan selaku Ketua TKN, sama Pak Kukrit selaku Ketua TKD Jawa Tengah. Kemudian ada mana Pak? Dan bapak yang lain yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama, alhamdulillah, kirap kebangsaan dan kampanye akbar yang pertama kali di Jawa Tengah, Paslon 02 Prabowo Gibran sudah dilaksanakan dengan baik. Kami atas nama TKN mohon maaf kepada warga Kota Semarang dan warga Jawa Tengah atas ketidaknyamanan hari ini dari pagi sampai sore karena jalan-jalan ditutup dan karena ada kemacetan yang sangat massal di Kota Semarang. Selanjutnya keterangan akan disampaikan oleh Pak Ketua TKN, Pak Rosan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh terutama masyarakat Semarang dan sekitarnya dan Jawa Tengah dan juga dari tempat-tempat lain yang sudah hadir menunggu Pak Prabowo dan Mas Gibran berjam-jam untuk menyaksikan langsung. Dan tadi saya disampaikan, dan kalau kita lihat yang hadir ini dari di jalan sampai tadi di lapangan kurang lebih hampir mencapai 200.000 orang. Ini suatu angka yang luar biasa dan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi dan Mas Gibran, ini memberikan semangat dan juga energi yang luar biasa dalam waktu yang tidak lama lagi. Ini berapa hari lagi ya? 17 hari lagi kita akan menghadapi pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Dan kalau kita lihat tadi sambutan di jalan juga sangat-sangat luar biasa, bahwa jalan begitu padat dengan antusiasme dari masyarakat di Semarang dan sekitarnya ini, dan kita juga pada saat berkampanye ini rutenya kita hanya selesaikan setengah sebetulnya dari rencana semula karena masyarakat begitu antusias sehingga lautan manusia, sehingga kendaraan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak bisa berjalan lagi. Jadi kita mulai acaranya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh semua koalisi partai. Kita lihat ada dari Mas AHY, ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, dan juga ada Mas Kaesang, dan juga partai-partai lainnya tentunya. Dan oleh sebab itu kita sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena acara ini telah berjalan dengan sangat baik, dan kita harapkan dukungan kepada Pak Prabowo terutama di Jawa Tengah ini terus meningkat sesuai harapan kita bisa menjadi mendapatkan suara yang paling banyak di Jawa Tengah ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pasti
di doorstop juga saya tahu, lihat tuh. Oke. Kalau nggak ada lagi mungkin. Halo Mas, Mas Rasa, izin Mas mau nanya, di Jawa Tengah ini sendiri ada target nggak berapa persen suara yang ditargetkan dari paslon 02 ini Pak? Targetnya seperti yang disampaikan, kita menang sebanyak-banyaknya, setebal-tebalnya. Itu targetnya kita gitu. Alhamdulillah kalau kita lihat di beberapa survei terakhir, baik survei yang internal atau survei di luar maupun survei yang dilakukan oleh luar negeri, dalam negeri, dan survei yang dilakukan oleh paslon lain, ini menunjukkan tren yang sangat positif untuk paslon nomor 2, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh provinsi lainnya. Jadi trennya sangat-sangat positif, dan tentunya ini memberikan semangat buat kita untuk bisa menyelesaikan ini dalam sekali putaran. Dan itu kita sangat insya Allah meyakini, tetapi di saat bersamaan tentunya kita akan terus berusaha semaksimal mungkin menggerakkan pemilih-pemilihnya untuk datang ke, tidak hanya mendukung, tapi yang paling penting adalah datang ke TPS dan menyoblos paslon nomor 2. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting buat kita. Oleh sebab itu kami dalam kesempatan ini juga meminta dan juga menghimbau para pendukung paslon nomor 2 untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Karena kalau hanya mendukung tapi kemudian tidak datang ke TPS karena apapun alasannya itu, ya tentunya menjadi tidak optimal ya. Nah, oleh sebab itu harapannya dukungan alhamdulillah sudah sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Sekarang bagaimana dukungan yang tinggi itu diimplementasikan menjadi suara. Nah, itu adalah tugas kita berikutnya. Udah ada angkanya belum Pak di Jateng nih, berapa persen targetnya gitu Pak? Kalau saya bisa sampaikan tadi ya setinggi-tingginya gitu. Dan yang penting menang di semua provinsi, itu target kita. Itu target kita, dan kita melihatnya ya alhamdulillah momentum ini terus meningkat dari semua pihak. Responnya juga sangat positif, dukungan terus mengalir baik secara langsung maupun tidak langsung dari semua golongan, dari semua lapisan masyarakat, dan juga dari semua komunitas, dan alhamdulillah itu terus akan kita jaga, terutama mendekati masa pemilihan di bulan Februari, 14 Februari 2024 itu. Oke. Ada lagi Pak Rosan? Belum, satu lagi. Saya Valencia dari Kompas TV. Pak Rosan mau nanya terkait dengan kampanye intens yang dilakukan di kandangnya Banteng atau kandangnya Ganjar Mahfud ini. Apakah memang ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan juga oleh TKN? Kemudian juga kalau melihat dari akar rumputnya seperti apa? Karena di paslon sebelah itu akar rumputnya sangat optimis, maksudnya percaya diri kalau mereka tetap tidak goyah begitu loh. Kalau misalnya melihat dari kampanye yang sudah berlangsung di beberapa kandang yang terlihat ini adalah kandang atau lumbungnya paslon sebelah, tanggapannya atau melihatnya saat ini seperti apa? Lalu kemudian yang terakhir adalah daerah Jawa Tengah yang kemudian masih menjadi konsentrasi, mana saja yang kemudian masih perlu digenjot lagi untuk suaranya? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami sih sebetulnya tidak melihat ini lumbungnya siapa, ini lumbungnya siapa, itu tidak. Tapi kita memang terus menjalankan kampanye ini, apalagi mendekati masa-masa 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir ini, untuk makin meningkatkan aktivitas dan akselerasi kita untuk berkampanye. Dan memang kebetulan kan ini juga dibagi per zonasinya, dan kebetulan zonasi hari ini adalah zonasi di Jawa Tengah. Jadi itu yang kita lakukan, dan buat kita tidak melihat yang ini kita dahulukan, yang ini tidak. Semua provinsi buat kita itu sama pentingnya, Oleh sebab itu memang
kalau kita lihat kan acara hari ini beda dengan yang lainnya ya. Biasanya kan ya ada bentuknya panggung, tapi ini ada kirap kebangsaannya, karena kita mau menampilkan juga sisi budaya dari Indonesia yang begitu luas, yang begitu indah. Kalau tadi lihat ada tari-tarian dan juga ada kesenian daerah di dalam dan baju-baju tradisional yang tadi ditampilkan, sehingga dalam kampanye ini kita juga ingin menampilkan keberagaman, kebersamaan Indonesia yang kita cintai ini. Jadi itu message sebetulnya yang kita ingin sampaikan, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik, sangat positif dari terutama dari masyarakat Jawa Tengah atau masyarakat Semarang pada hari ini. Gitu. Macet kampanye akbar di Kota Semarang, tim kampanye nasional, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semarang, Jateng TV Channel. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid memohon maaf kepada masyarakat Semarang. Hal ini ia sampaikan, mengingat ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari meriahnya kampanye akbar dan kirap kebangsaan Prabowo Gibran di lapangan Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah hari ini. Kampanye akbar berlangsung pecah dan meriah. Masyarakat Jawa Tengah tumpah ruah ke jalan. Semua fungsionaris partai, kader dan caleg-calegnya TKN tumplek-blek di Kota Semarang. Tampak di semua ruas jalan terutama yang menuju Bundaran Simpang 5 Semarang, terlihat kader Partai Bulan Bintang PBB, berjalan dengan membawa bendera partai menuju lokasi kegiatan kampanye, begitu juga Partai Demokrat, Partai Gerindra, Gelora, Garuda dan PSI. Dengan yel-yel Prabowo menang satu putaran dan PBB jaya-jaya-jaya, menambah riuhnya suasana. Saya mendapat laporan juga terjadi kemacetan total, ujar Yusron. Untuk hal ini, kami memohon maaf kepada warga Semarang, jika menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas rutin, ungkap Nusron dalam keterangan pers, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Diketahui, ratusan ribu orang hadir memberikan dukungan kepada paslon nomor 2 tersebut. Nusron meyakini banyaknya massa yang datang berimbas pada lingkungan dan fasilitas yang ada. Selain kemacetan yang mungkin mengganggu warga setempat, jika ada taman yang rusak, termasuk sampah, atau lampu-lampu kota dan berbagai imbas lain akibat kampanye, kami TKN memohon maaf. Namanya juga pesta demokrasi, ujarnya. Adapun kampanye akbar yang bisa disaksikan live di kanal YouTube itu diawali dari Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah, Puji Daryana mewartakan.